Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan kita dalam kita mengiring akan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai yang ke-7, tapi kita baca di ayat yang ke-6 saja. Bilangan 18 ayat pertama sampai yang ke-7, kita baca ayat 6 saja. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku sendiri yang sudah memilih suku Lewi dari antara bangsa Israel sebagai hadiah bagi kalian. Mereka dikhususkan bagiku untuk melayani di halaman kemahku. Puji Tuhan. Kalau kita melihat bahwa ini merupakan penekanan Allah berkaitan dengan bagaimana tugas dari suku Lewi itu sendiri. Nah, sebenarnya kenapa pada akhirnya Allah sendiri menekankan berkaitan dengan tugas dari suku Lewi, terutama juga tugas dari Imam Harun dan anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena ternyata Allah sampai menekankan akan hal itu karena ada kisah yang terjadi di Bilangan 16 berkaitan dengan pemberontakan dari Korah itu. Jadi ada pemberontakan dari Korah yang dimana kelompok ini berkata bahwa mengapa hanya Harun yang boleh jadi imam? Mengapa bukan mereka? Padahal mereka bisa. Nah, inilah yang pada akhirnya Allah menekankan kembali di Bilangan 18 bahwa ternyata semua itu ada tugas masing-masing. Bahwa semuanya itu ada porsi masing-masing, bahwa semuanya itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga pada waktu itu di Bilangan 18 ini Allah menekankan kembali tugas dari suku Lewi, tugas dari Imam Harun dan anak-anaknya. Yang dimana latar belakangnya karena ternyata ada pemberontakan yang terjadi dari Korah itu sendiri. Nah, kalau kita melihat bahwa di Bilangan 18 Allah menekankan bahwa Harun dan keturunannya itu bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kudus. Kemudian orang Lewi, suku Lewi ini bertanggung jawab berkaitan dengan membantu pekerjaan rohani tanpa mengambil alih peran imam. Dan kemudian suku lain bertanggung jawab, yaitu mereka menjalankan kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan keamanan. Sehingga di sini kita akan belajar sama-sama bahwa ternyata Tuhan sedang mengajar bangsa Israel pada waktu itu bahwa setiap orang punya porsi, punya tugas, dan punya tanggung jawabnya masing-masing yang berbeda-beda, namun semuanya berharga. Tuhan menetapkan porsi yang tepat kepada orang yang tepat. Itu yang harus kita ingat selalu. Bahwa Tuhan menetapkan suatu tanggung jawab, suatu porsi yang tepat kepada orang yang tepat. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama. Hal yang pertama yang dapat kita lihat yaitu Tuhan menetapkan porsi hidup kita. Kalau kita perhatikan, suku Lewi pada waktu itu, terutama Imam Harun dan anak-anaknya, diberikan porsi pelayanan yang harus mereka lakukan. Dan begitu pun dengan suku-suku yang lain di bangsa Israel pada waktu itu. Yang dimana Allah menetapkan porsi masing-masing terhadap suku yang ada, yang dimana itu menentukan bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Setiap porsi adalah berbeda-beda. Namun apa yang mereka lakukan ketika mereka lakukan di dalam Tuhan, itu menjadi hal yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Porsinya berbeda-beda, namun ketika Tuhan yang menetapkan, kita harus melihatnya itu sebagai sesuatu hal yang dikhususkan bagi kita. Tidak semua orang dipanggil melakukan hal yang sama. Tuhan memberi kemampuan, kesempatan, dan bidang yang berbeda-beda untuk setiap orang. Pada waktu itu, setiap suku yang ada diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Begitupun dalam kehidupan kita sekarang. Kita diberi kesempatan, kita diberi kemampuan, kita diberi bidang yang berbeda-beda. Namun, itu semua berharga di hadapan Tuhan. Porsi hidup kita bisa masing-masing berbeda-beda.
Namun semuanya ketika kita lakukan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang taat kepada Tuhan, maka itu akan menjadi hal yang berharga. Tuhan menempatkan kita dalam peran-peran tertentu yang sesuai dengan, kita harus lihat ini, yang sesuai dengan kemampuan kita, yang sesuai dengan kepribadian kita, yang sesuai dengan musim hidup kita, dan yang sesuai dengan panggilan kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, mungkin kita sebagai hamba Tuhan. Bapak ibu saudara mungkin sebagai bekerja di kantor, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak yang bersekolah. Porsinya masing-masing, porsinya beda-beda. Namun ketika kita melakukan itu dengan maksimal untuk Tuhan, maka itu akan menjadi hal yang sangat berharga. Tuhan memberikan porsi kepada kita sesuai dengan kemampuan, kepribadian, musim hidup, dan panggilan kita. Kalau kita perhatikan Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa sebab kami ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah semuanya. Yang sudah dipersiapkan Allah. Jadi apa yang kita lakukan, kita kerjakan, itu telah dipersiapkan Allah agar asalkan kita harus melakukannya dengan hati yang taat kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, nilai kita tidak ditentukan oleh besar kecilnya peran, tetapi oleh kesetiaan dalam menjalankannya. Jadi, apa yang menjadi nilai dalam hidup kita bukan sebesar apa peran kita, tidak, melainkan berbicara tentang kesetiaan dalam menjalankannya. Seorang ibu rumah tangga contohnya yang setia membesarkan anak dengan kasih, itu merupakan hal yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Seorang pelajar yang belajar sungguh-sungguh, belajar dengan tekun di sekolah, itu merupakan hal yang berharga di hadapan Tuhan. Sehingga lakukanlah sesuai dengan porsi kita. Hal apa yang bisa kita pelajari untuk poin yang pertama ini? Tanyakan pada diri kita, apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita lakukan? Apa yang menjadi porsi kita yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Kemudian fokus lakukan tugas kita. Fokus lakukan porsi kita. Dan hargai porsi yang ada dalam kehidupan kita. Dan juga kita menghargai perbedaan dengan orang yang lain. Kemudian kita menghargai diri sendiri dan orang lain tanpa membanding-bandingkannya. Tanpa membanding-bandingkannya. Kemudian apa yang bisa kita dapat juga? Kita sebagai anaknya Tuhan seharusnya berhenti berkata, seandainya aku menjadi orang lain. Jangan sampai kita berkata seperti itu. Melainkan kita tanamkan dalam kehidupan kita ketika kita melihat peran kita dan porsi kita. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau setia dengan apa yang Engkau percayakan dalam hidupku. Itulah yang harus kita lakukan. Porsi hidup kita adalah rancangan Tuhan, bukan hasil kebetulan atau perbandingan. Stop membandingkan hidup, bakat, pelayanan, pekerjaan, atau proses apapun dalam kehidupan kita dengan orang lain. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pelajari apa? Setiap porsi ternyata memiliki batasnya masing-masing. Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan Allah mengatur dengan jelas apa yang bisa dilakukan hanya oleh Imam Harun dan anak-anaknya, apa yang bisa dilakukan oleh suku Lewi, apa yang tidak bisa dilakukan oleh suku Lewi, apa yang tidak bisa dilakukan oleh suku-suku yang lain. Itu Allah mengatur segalanya. Sehingga setiap porsi punya batas masing-masing. Tuhan memberikan batas bagi setiap peran bukan untuk membatasi nilai kita, tidak. Melainkan untuk menjaga kesehatan hati kita. Agar kita tetap fokus untuk menjalankan tugas kita. Kemudian menjaga ketertiban. Agar dalam kehidupan kita ada yang namanya ketertiban. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mencegah yang namanya kekacauan. Kalau tidak ada batasan, pastinya akan muncul yang namanya kekacauan. Sehingga Allah memang membatasi perannya kita masing-masing, porsinya kita masing-masing. Agar keharmonisan terjadi, ketertiban terjadi, agar mencegah yang namanya kekacauan. Kemudian ternyata batasan yang Allah berikan itu adalah hikmat Tuhan. Jika kita memaksakan diri masuk ke peran yang bukan adalah bagian kita, maka kita akan kelelahan. Maka hidup kita terbebani, maka relasi kita mungkin akan menjadi rusak. Dan pada akhirnya hasilnya tidak berbuah.
Sehingga kita harus menyadari bahwa setiap porsi memiliki batasannya masing-masing. 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Ini berbicara tentang kita harus tahu batasan kita dalam kehidupan kita. Batasan perangnya masing-masing kita harus tahu. Tidak semua kesempatan cocok dengan panggilan kita. Kita perlu tahu kapan berkata ya dan kapan berkata tidak. Menghormati porsi orang lain itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Menjadi dewasa. Karena kita memiliki porsinya masing-masing dan orang memiliki porsinya sendiri. Kelelahan emosional sering terjadi bukan karena kita banyak bekerja, tetapi karena kita mengerjakan yang bukan sebenarnya porsi kita, yang bukan sebenarnya tanggung jawab kita. Sehingga hal apa yang bisa kita dapatkan? Bahwa belajarlah untuk menghargai batasan masing-masing. Kerjakan dengan maksimal yang menjadi porsi kita dan kita jaga jangan sampai kita terlalu sibuk dengan porsi orang yang lain. Jangan memaksakan semua hal harus sesuai dengan cara kita. Melainkan setiap orang ada caranya masing-masing. Hormati peran orang lain tanpa mengambil alih atau meremehkan. Ya, itu disampaikan bahwa setiap orang memiliki porsinya masing-masing dan batasannya ada. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu setiap porsi adalah tanggung jawab. Kalau kita perhatikan bahwa peran kita bukan sesuatu untuk dipamerkan, melainkan sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan. Tuhan tidak meminta kita menjadi hebat, melainkan Tuhan meminta kita untuk menjadi setia, untuk bertanggung jawab dengan porsi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menuntut kita melakukan porsi orang lain, tetapi dengan tekun melakukan porsi yang dipercayakan kepada kita. Lukas 6 ayat 10 di sana dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Berbicara tentang kita harus setia terhadap perkara yang diizinkan kepada kita. Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ya, kita lakukan secara bertanggung jawab untuk Tuhan. Yang dinilai Tuhan bukan seberapa besar peran kita, sekali lagi saya ingatkan, tetapi seberapa sungguh kita menjalaninya dan seberapa kita setia dan bertanggung jawab dengan porsi masing-masing. Panggilan hidup bukan tentang terampil, bukan tentang tampil maksud saya, tetapi tentang bertanggung jawab. Sehingga yang dapat kita lihat bersama bahwa apa? Kerjakan harimu dengan sikap hati bagi Tuhan, dengan bertanggung jawab. Jangan minder jika peranmu tersembunyi. Kemudian minta Tuhan menolong tetap setia, bukan hanya antusias di awal. Lakukan apa yang menjadi porsi kita secara bertanggung jawab. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak yang sedang bersekolah, sebagai pekerja kantoran atau yang sedang menjalani usaha, sebagai pelayan-pelayannya Tuhan. Kerjakan sesuai porsi masing-masing secara bertanggung jawab. Yang menjadi kesimpulan yaitu apa? Tuhan menetapkan porsi masing-masing. Yang pertama itu porsi ini tepat, baik dan mendidik hati kita. Jadi Tuhan menetapkan porsi ini tepat, baik dan mendidik hati kita. Kemudian hidup menjadi damai dan terarah saat kita setia pada bagian kita, bukan saat kita berusaha menjadi orang lain. Ini harus kita ingat. Yang penting bukan seberapa besar peran kita, tetapi seberapa setia dan bertanggung jawabnya kita menjalani peran itu. Amin, kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan terjadi, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagai macamnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah memberikan kami porsinya masing-masing. Engkau telah memberikan kami tugasnya masing-masing. Engkau memberikan kami perannya masing-masing sesuai dengan kemampuan kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghargai apa yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bertanggung jawab untuk melakukan setiap porsi kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat melakukan apa yang Engkau minta dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami menjadi pribadi yang menghargai satu dengan yang lain, menghargai tanggung jawab yang Engkau berikan, menghargai tanggung jawab juga orang lain Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, biar penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami.
Ya Tuhan, kiranya iman keluarga GPD El Shaddai Magelang terus timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus itu sendiri. Terima kasih Yesus, biar kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.